Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda siang hari ini? Senang sekali, hari ini Nadila Saleh dan juga Rehana Mezia kembali hadir menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan, yang mana kami pemirsa akan menghadirkan sejumlah kabar-kabar menarik dan penting untuk Anda. Betul sekali, kita langsung saja ya di sore hari ini ke informasi pertama. Pemirsa, seorang wanita mencuri handphone dan uang milik seorang nenek penjual lontong sayur di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Ya pemirsa, aksi pelaku terekam CCTV hingga viral di media sosial. Seorang wanita terekam CCTV dengan santainya berjalan masuk ke salah satu rumah bedeng di Jalan Raja Wali 2, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang. Dalam rekaman CCTV, terlihat pelaku memakai jaket warna hitam langsung masuk ke rumah yang pintunya terbuka. Ia pun lalu mengambil dompet dan sempat keluar menghitung uang tersebut. Tak puas, pelaku lalu masuk lagi ke dalam rumah dan mengambil sebuah handphone milik seorang nenek penjual lontong sayur. Rekaman CCTV pencurian tersebut kemudian viral di media sosial. Menurut keterangan sang nenek, kejadian terjadi sekitar jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu anaknya lagi tidur di dalam kamar, sedangkan sang nenek sedang berada di dapur membersihkan ikan. Tak lama kemudian, sang nenek menyadari bahwa handphone miliknya sudah tidak ada dan tidak bisa dihubungi. Dedaan ganti HP lagi, mana HP kami, mana HP, nanya sama Budi, di mana itu dia HP Budi, miss call dia, miss callnya ada kaki. Nah, tadi Bu taruh di sini dompet sama HP, ada kaki udah. Pas dicek kemana Bu, hilang? Iya, ada kaki lagi di miss call, udah masuk. Nah, itu bisa tahu diambil orang itu? Nah itu. Karena ada CCTV, ada CCTV kita langsung sudah nanti dilihat di CCTV. Lihat CCTV aja biar siapa tahu ada petunjuk. Iya. Meskipun sudah kehilangan handphone dan dompet berisi uang sekitar Rp400.000, korban belum membuat laporan polisi dan berharap pelaku segera mengembalikan barang yang dicuri. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang perempuan diduga melompat dari kapal KMP Wira Arta di sekitar Pulau Rimau Lunik, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Dan pemirsa, korban berhasil ditemukan tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Ini korban dari haluan. Inilah rekaman CCTV kapal yang memperlihatkan detik-detik sebelum seorang penumpang perempuan diduga melompat dari kapal KMP Wira Arta. Korban terlihat mondar-mandir di selasar kapal, lalu korban diduga melompat ke laut. Para pengunjung pun mengerubungi tepi kapal tempat korban melompat. Nah, laporkan orang kedua yang melihat dulu ke samping, memastikan posisi di mana. Setelah melakukan pencarian selama 3 hari, tim SAR gabungan yang dipimpin oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung berhasil menemukan jenazah korban di sekitar Pulau Rimau Lunik, Bakoheni, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Jenazah korban bernama Sukati, seorang perempuan berusia 42 tahun warga Kecamatan Natar, Lampung Selatan, ditemukan dengan jarak 15 mil arah barat dari lokasi kejadian. Pada hari ini berhasil diketemukan dan dievakuasi oleh tim SAR gabungan di sekitaran Pulau 3, Desa Canti, atas laporan pada pukul 10.18 oleh nelayan Desa Canti. Dan untuk jenazah kita bawa di Rumah Sakit Bebasar dan akan diserahkan ke pihak keluarga korban. Selanjutnya korban dievakuasi oleh tim SAR gabungan dan dibawa ke RS Bob Bazar Kalianda untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Lampung Selatan, Lampung, Pujian Syah, TV One mengabarkan. Pemirsa, ibu dan seorang anak yang tinggal di Pemalang menjadi korban pemerkosaan dan juga pencabulan yang dilakukan oleh tetangganya. Ya pemirsa, mereka terpaksa menempati kandang ayam akibat takut dengan ancaman pelaku yang akan membunuh jika korban melapor ke polisi.
Satu keluarga warga Bantar Bolang, Pemalang, Jawa Tengah sudah sebulan lamanya mengungsi di kandang ayam yang berada di Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Sebabnya pemirsa, anggota keluarga yaitu ibu dan anak ini diketahui merupakan korban pemerkosaan dan pencabulan oleh tetangganya berinisial CAS. Korban pemerkosaan CW 32 tahun mengaku ia dan putrinya SV 13 tahun menjadi pelampiasan nafsu bejat pelaku yang merupakan tetangganya sendiri. Karena takut terjadi aksi pemerkosaan dan pencabulan kembali, ia memutuskan mengungsi di kandang ayam yang merupakan tempat kerja suaminya. Saat ini kasus pemerkosaan dan pencabulan masih dalam penanganan unit PPA Satreskrim Polres Pemalang. Pemirsa, viral di media sosial, aksi dari petugas damkar memberikan pertolongan kepada seorang pengendara sepeda motor yang mengalami kecelakaan tunggal di Palembang, Sumatera Selatan. Beginilah respon cepat tim damkar dari Pos Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan saat memberikan pertolongan kepada seorang pria yang mengalami kecelakaan tunggal di Jalan R. Sukamto, Palembang. Kecelakaan ini bermula saat korban bernama Afifi mengendarai sepeda motor dari arah flyover Simpang Sekip mengarah ke Simpang Patap. Korban kemudian menabrak pohon di tengah pembatas jalan karena berkendara dalam keadaan mengantuk. Setelah mendapatkan laporan dari masyarakat, tim damkar langsung terjun ke lokasi dan membawa satu unit ambulans untuk mengevakuasi korban. Begitu dapat laporan, kita menerjunkan tim penyelamatan kita ke lokasi kejadian bersama satu unit ambulans. Setelah sampai di lokasi, ternyata korban mengalami kecelakaan tunggal. Di situ tidak ada korban lain. Korban kita langsung bawa ke Rumah Sakit Hermina dalam kondisi mengalami luka di seputaran mulut. Sempat sadarkan diri, Pak? Sempat sebentar pingsan. Begitu dibawa pakai ambulans langsung sadar, dibawa ke Rumah Sakit Hermina langsung. Pengakuannya kemungkinan pulang dari kerja mungkin ngantuk. Terus slip, Pak, ya? Dia tadi nabrak pas median tengah jalan sama pohon apa tadi? Pohon palem. Setelah memberikan pertolongan pertama, tim damkar langsung membawa korban ke rumah sakit untuk mendapat perawatan lebih lanjut. Sementara kendaraan milik korban sudah diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang turis asal Polandia terlibat insiden dengan sejumlah warga saat berjalan kaki di sekitar lokasi wisata Kars Leang-Leang, Kecamatan Batim Burung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ya, pemirsa, aksi turis yang hampir melempar warga dengan batu itu viral di media sosial. Inilah video amatir yang merekam seorang traveler asal Polandia yang tersulut emosi dan nyaris melempar batu ke warga saat berada di kawasan wisata Kars Leang-Leang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Turis asing yang diketahui bernama Piotr Marcin Lubawi, 42 tahun ini, merasa tersinggung saat sejumlah anak-anak dan warga mengikutinya. Merasa risih, pelaku mengambil batu besar dan mengancam akan melempar warga. Lari. Di bahaya. Beruntung tidak terjadi kekerasan fisik, namun video ini kemudian viral di media sosial setelah warga mengira turis tersebut merupakan ODGJ. Menurut polisi, insiden tersebut terjadi lantaran miskomunikasi dengan warga sekitar saat traveler asal Polandia itu mencoba berbicara dengan warga sekitar. Namun karena kendala bahasa, turis tersebut merasa diejek karena banyak warga lain yang datang untuk melihatnya. Dari pemeriksaan imigrasi, turis tersebut memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Dan kalau dilihat dari dokumennya semua gimana? Lengkap? Alhamdulillah lengkap. Ada paspor semua. Bisa apa semua lengkap. Jadi memang dia datang ke sini tujuannya berwisata ya. Berwisata dengan mengeksplor di tempat-tempat wisata yang ada di Sulawesi Selatan. Cuman sempat agak risih dengan risih karena ya itu tadi mungkin keterbatasan bahasa. Dia diikuti berarti ya. Diikuti dengan anak-anak. Sama anak-anak. Dengan sana orang juga kaget. Kenapa Kaget lihat ada bule. Kaget?
karena mungkin baru kali itu melihat ada wisatawan asing bule yang jalan kaki. Apalagi di wilayah pelosok ya. Apalagi di wilayah pelosok, jalan pergunungan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, turis asal Polandia tersebut dibawa ke kantor imigrasi Makassar. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wawan Setiawan, TV One, mengabarkan. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami akan hadirkan informasi tentang viral video menampilkan warga merusaki gapura pemirsa demi mengangkut sound horeg. Kabarnya akan kami hadirkan saat lagi, tetaplah bersama kami. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Pemirsa, seorang warga negara Indonesia pemilik akun Instagram @gascariangin membagikan pengalamannya tinggal di Iran pada masa perang antara Iran dan juga Israel. Ya pemirsa, pria bernama Sandi Aritonang tersebut membuat video saat ia jalan-jalan di sebuah sudut kota di negara Iran. Sandi yang saat itu mengendarai sepeda motornya berniat ingin mengisi bahan bakar. Sandi pun pemirsa ini disambut hangat oleh petugas pengisi bahan bakar. Di saat banyak negara ketar-ketir dengan kemungkinan naiknya harga BBM, Sandi justru bisa mengisi bahan bakar dengan gratis. Thank you my friend. Farhad. Oke, thank you Farhad. Hello. Sekarang aku ada di negara dengan harga bensin paling murah di dunia. Kalian mau tahu harganya berapa? Mari kita cek. Wait, how much? How much? Shot. Nigga bro. Hah? No money. No money? No money. What? Very good. Yeah. Thank you. Bye. Thank you. Goodbye. Thank you. Thank you, my friend. Farhad. What is your name, Farhad? Pump petrol, pump. Okay. Thank you, Farhad. Hello. Kabar viral lainnya pemirsa, ini viral video menampilkan warga merusaki gapura demi mengangkut sound horeg. Hal itu terjadi di sebuah daerah di Jawa Timur demi melancarkan jalur sound horeg. Pemirsa, warga merobohkan gapura hingga roboh. Aksi ini banyak dikecam oleh warganet karena dianggap tidak merusak fasilitas umum. Pemirsa, kita hadirkan kabar viral lainnya untuk Anda di sore hari ini. Seorang pria memperlihatkan peranannya sebagai seorang suami siaga menunggui saat sang istri melahirkan dengan gaya yang berbeda. Ya pemirsa, aksinya menjadi seorang Power Rangers viral di media sosial dan berhasil membuat warganet tertawa sekaligus geleng-geleng kepala. Pria bernama Dwiki Ferdian mengunggah video dirinya sedang menunggui sang istri yang akan melahirkan di akun media sosialnya. Merasa harus menjadi suami siaga, Dwiki kemudian berubah menjadi seorang Power Ranger merah. Lucunya melihat tingkah laku Dwiki yang di luar nurul, sang istri santuy seakan tidak terjadi apapun. Dwiki pun menjalani perannya sebagai seorang Power Ranger merah hingga anak pertamanya lahir. Usut punya usut, pria yang memiliki hobi unik ini memanglah seorang cosplayer. Berbagai kostum sudah pasti ia miliki. Dwiki bahkan tergabung dalam salah satu komunitas cosplayer. Saking hobinya mengenakan kostum jagoan ala Jepang, Dwiki dan istrinya sengaja mengusung tema ala jagoan ini dalam pernikahan mereka.
Wah, Mas Dwiki ini kreativitasnya memang di luar Nurul ya. Sukses sih menjadi suami siaga. Tapi ya nggak harus gitu juga kan? Pemirsa, apakah Anda mau meniru aksinya? Pemirsa, di antara berbagai konten di belantara media sosial ada seorang konten kreator bernama Dia Pitaloka Giordano serta suaminya Eros Giordano. Dia dan Eros merupakan pasangan pemirsa yang selalu mengupload kebersamaannya di media sosial. Seperti apa informasinya berikut untuk Anda. Ada-ada saja memang konten yang dibuat oleh Dia Pitaloka Giordano. Mereka itu punya keju. Perempuan berdarah Sunda yang menikah dengan Eros Giordano, pria asal Italia ini. Di salah satu kontennya, dia seakan mematahkan anggapan bahwa pria Italia piawai membuat pizza. Dia malah menyajikan fakta bahwa suaminya yang orang Italia asli malah piawai mengulek sambal. Di konten yang lain, giliran suami Dia yang buka suara soal perempuan Indonesia yang kerap mempertanyakan perasaan sayang sang suami kepada istrinya, meski sudah bertahun-tahun menikah. Halo teman-teman, saya punya istri orang Indonesia. Kalau sarapan, tidak makan croissant sama cappuccino, tapi makan nasi goreng, pisang goreng, semuanya digoreng-goreng. Jadi istri 8 tahun, tanya terus tiap hari, sayang aku tidak, sudah beranak masih ditanya, sayang aku tidak, istri Indonesia cantik, tapi suka marah-marah. Mungkin banyak pedas-pedas, jadi suka marah. Di video yang lain, Dia malah memparodikan soal Blue Fire yang dimilikinya. Alih-alih meniru Maya Estianty dan Bu Ala Bunda Tasya Farasya, Dia Pitaloka malah menunjukkan Blue Fire yang dimilikinya alias api biru dari kompor gasnya. Lucu dan menghibur sekali ya, tapi apa sih yang membuat Dia Pitaloka Giordano ini membuat konten tentang kehidupannya sebagai istri dari pria Italia dan bagaimana kehidupannya di negara Italia? Saksikan perbincangannya berikut ini. Sudah beranak masih ditanya, sayang aku tidak, istri Indonesia cantik, tapi suka marah-marah. Mungkin banyak pedas-pedas, jadi suka marah. Pemirsa, di sore hari ini kami akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat dan juga bercerita nih mengenai Mbak Dia Pitaloka yang juga saat-saat ini aktif untuk konten di media sosial. Selamat sore waktu Indonesia, Mbak Dia. Halo, selamat sore. Wah, udah berdua ya? Udah berdua, Mbak Dia sama Pak Eros. Apa kabar nih Mbak Dia sama Pak Eros? Alhamdulillah kita baik semuanya. Oke, Mbak Dia, ini kita penasaran, mungkin bisa diceritakan awal mula konten di media sosial ini kenapa sih Mbak? Oke, jadi awalnya aku mulai konten itu tahun 2020 ya. Awalnya itu memang niatnya pengen mencari penghasilan dari sosial media, tapi ternyata tidak mudah dan mulai viralnya itu di tahun 2024. Oke. Ini Mbak Dia, awal mula konten-konten yang seperti apa sih yang kemudian menarik banyak followers ini, Mbak Dia? Oke, awalnya aku itu bikin kontennya itu tentang kayak kehidupan sehari-hari, traveling atau membagikan tentang Italia ya, perbedaan Indonesia dan Italia. Tapi ternyata setelah 3 tahun konten, aku sadar ternyata banyak dari masyarakat Indonesia itu yang pikiran itu kalau orang Indonesia tinggal di luar negeri nikah sama bule itu udah pasti jadi kaya raya, udah pasti hidupnya enak. Dan aku tuh ingin
memberikan kayak konten real life. Kalau ternyata di luar negeri itu tidak semua kehidupan bule atau orang luar negeri itu semuanya kaya raya, semuanya hidup enak, semuanya baik kayak. Jadi sama aja kayak di Indonesia. Dari sanalah aku tuh 2 tahun terakhir mulai membagikan konten-konten real life. Semuanya tuh berdasarkan kayak nggak ada yang di apa ya apa ya gimana bahasa Indonesia itu, kayak nggak ada yang dibuat-buat. Itu tuh kayak real life-nya di Italia itu seperti ini loh. Oke. Mbak Diah, tapi kan ini juga kita penasaran ya, di sosial media saya ini saya juga nge-scroll, ada yang lagi video yang membuat sambal, lagi ngulek sambal. Ini beneran suka sambal atau gimana sih? Oke, iya sebenarnya suamiku itu memang suka sama masakan Indonesia. Mungkin lebih baik dia yang jawab sendiri. What do you think about Indonesian food? Do you really like it or it's only for content? Oh no, I like it also because I've been in Indonesia for many years, or around 25 years, because I was working there. So I really love the food, and here we cook every day. Obviously we eat Italian, but I really like Indonesian food, like sambal and nasi goreng and soto ayam. Oke. Mbak Diah, kita juga ingin tahu tantangan membuat konten ini seperti apa, karena sebenarnya konten kreator di media sosial ini kan banyak sekali. Tantangan yang Mbak Diah dan Pak Eros rasakan ini seperti apa? Oke, tantangan yang saya rasakan itu pertama untuk mencari ide konten itu susah sekali ya, susah sekali untuk orang tuh ngerasa kayak klik, ngerasa related, ngerasa aduh kontennya ini bagus untuk saya tonton, itu yang susahnya. Kedua, mungkin masalah waktu ya, karena kalau di Indonesia itu konten kreator yang udah punya 300.000 ke atas itu mereka sudah punya tim sendiri, udah punya manajer sendiri, udah punya editor sendiri. Sedangkan sebelumnya saya itu semuanya mengerjakannya dari nol, saya sendiri yang bikin ide, upload video, rekam video, semuanya itu ngurusin. Apalagi saya juga ngajarin online, ibu rumah tangga yang mau mencari uang di sosial media, ngurus anak juga di sini saya berjualan. Jadi ngatur waktunya tuh awalnya tuh benar-benar susah ya. Tapi sekarang 2 bulan terakhir saya sudah punya kayak editor dan adminnya. Jadi alhamdulillah sudah sedikit lebih mudah gitulah ya. Oke, baik. Mbak Diah, terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia. Tapi kami juga ingin tahu nih, apa sih sebetulnya yang Anda kan sempat menyebut juga ada motivational storyteller. Ini maksudnya seperti apa, Mbak Diah? Oke, saya menyebutkan diri saya itu sebagai motivational storyteller itu jadi bukan untuk ngajarin orang-orang cara hidup atau berbagi kata-kata bijak kayak gitu. Tapi saya punya tujuan untuk merangkul kedua kelompok perempuan. Jadi satu kelompok perempuan yang ngerasa minder, ngerasa tidak percaya diri, ngerasa kayak kalau mereka itu tidak cantik. Makanya dari konten-konten aku mencontohkan kalau kita itu hidup biasa-biasa ya nggak apa-apa, tampil dengan biasa-biasa nggak apa-apa. Di konten-konten aku itu aku banyak kayak cuman pakai daster, rumah berantakan, awut-awutan, it's okay gitu. Terus satu kelompok perempuan lagi yang terlahir dari keluarga miskin yang mereka itu tidak punya pendidikan tinggi. Aku pengen mereka itu tidak berkecil hati, tidak kayak mengubur mimpinya, tidak kayak ngerasa oke, aku tidak punya potensi apa-apa. Dari sana aku ingin mencontohkan mereka, bilang kalau ke mereka itu kalau kita juga yang terlahir dari keluarga seperti ini kita punya potensi juga. Aku contohin dengan aku sendiri, ternyata setelah aku gali potensi aku pintar ngomong, aku bisa ngajarin orang, aku bisa menghibur orang, dan aku yakin aku juga masih banyak kemampuan atau potensi yang aku bisa gali dari diri aku sendiri. Jadi aku pengen iya, semua orang itu yang tidak punya pendidikan tinggi dan dari keluarga miskin itu juga menggali potensi mereka masing-masing begitu.
Oke, baik. Mbak Diah, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan, sudah berbincang bersama kami. Semoga selalu ada ide-ide konten baru yang bermunculan dari akun Mbak Diah dan juga Pak Eros. Terima kasih banyak untuk waktunya. Selamat kembali beraktivitas, sehat selalu Mbak Diah dan Pak Eros. Dan tentunya pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai setelah pencarian dan evakuasi yang melelahkan. Tim SAR gabungan berhasil mengangkat jasad pendaki asal Brazil, Juliana Marins. Kami akan hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Pemirsa, setelah pencarian dan evakuasi melelahkan, tim SAR gabungan berhasil mengangkat jasad pendaki asal Brasil, Juliana Marins, yang terjatuh di kedalaman jurang lebih dari 500 meter. Sebuah operasi penyelamatan yang mempertaruhkan nyawa di medan ekstrim di jalur pendakian puncak Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Proses evakuasi jasad seorang pendaki wanita asal Brazil, Juliana, dilakukan tim SAR menggunakan teknik vertical rescue, melibatkan tim SAR, Basarnas, Brimob, serta Balai Taman Nasional Rinjani. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di dasar jurang curam yang diperkirakan memiliki kemiringan lebih dari 80 derajat. Kondisi medan yang ekstrim, terjal dan berbahaya membuat tim harus bekerja ekstra hati-hati selama lebih dari 20 jam. Setelah berhasil dievakuasi, jenazah langsung dibawa ke pos pendakian resort Taman Nasional Rinjani di Sembalun dengan memakan waktu 9 jam. Basarnas menegaskan bahwa telah merespon cepat insiden itu dan proses pencarian dilakukan sejak hari Sabtu. Namun medan yang sulit dan cuaca ekstrim menjadi kendala dalam proses evakuasi. Dengan adanya korban sudah bisa kita tarik ke atas. Kita kepingin di perjalanan andai saja cuaca bagus, kita ingin menghadirkan helikopter lagi untuk mengangkut menggunakan media udara. Ternyata juga kondisi cuaca tidak memungkinkan, sehingga evakuasi korban terpaksa harus kita laksanakan dengan ditandu. Jadi dengan ditandu ini memang akhirnya memerlukan waktu yang cukup lama. Dari pihak keluarga, alhamdulillah, yang pertama menyampaikan apresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan kita. Kemudian dari operasi yang kita laksanakan juga mendapatkan apresiasi, dan dari kesempatan itu pun kita berikan kesempatan, barangkali mungkin ada tanggapan, mungkin ada pertanyaan, dan ternyata alhamdulillah dari pihak keluarga bisa sangat menerima dari situasi dan kondisi yang dihadapi, karena memang mungkin tidak selamanya sama dari apa yang diperkirakan oleh mungkin masyarakat yang mungkin tidak tahu persis situasi yang ada di sini. Pendaki asal Brazil, Juliana Marins, jatuh ke jurang Gunung Rinjani pada Sabtu pagi. Setelah proses pencarian, tim SAR gabungan menemukan korban pada Senin pagi. Korban ditemukan kurang lebih 500 meter dari titik awal jatuhnya dengan medan lokasi berupa pasir dan batu. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herman Zudi, TV1 mengabarkan. Pemirsa, banjir akibat luapan Sungai Cimanuk di Garut, Jawa Barat merendam ratusan rumah di pemukiman padat penduduk. Perahu karet yang dikerahkan petugas gabungan mulai dikerahkan untuk pemirsa mengevakuasi warga yang terdampak. Sungai Cimanuk, Garut, Jawa Barat, Sabtu pagi kembali meluap. Dampaknya ratusan rumah warga yang berada di Kampung Cimacan dan Kampung Bojong Sudika, Kecamatan Torogong Kidul, terendam banjir.
Banyak warga yang belum dievakuasi karena terjebak banjir setinggi 1 hingga 2 meter. Mereka lebih memilih bertahan di atap rumah karena takut barang berharga mereka hilang. Perahu karet dari Dinas Pemadam Kebakaran dan BPBD telah dikerahkan untuk mengevakuasi warga, terutama para orang tua yang terjebak banjir. Katanya ini baru katanya jebol dari Samarang, dari Bayongbong sama Cilabu. Jadi airnya tumpah ke sini. Rumah ibu terendam? Terendam setinggi 2 meter. Sekarang gimana ibu mau ngungsi kemana? Belum tahu. Belum tahu. Ini kenapa ibu masih basah-basahan nggak ke darat? Ya tak maunya begini, air surut kita cepat. Soalnya barang-barang nanti takut yang namanya ada orang yang gimana gitu suka dimanfaatin. Ratusan kepala keluarga yang terdampak banjir kini harus mengungsi ke tempat lebih aman. Mereka membutuhkan pakaian kering, selimut, hingga makanan karena perabot rumah tangga para korban terendam banjir. Dari Garut, Jawa Barat, Taufik Hidayah, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu saja. Kami akan hadirkan sejumlah kabar-kabar menarik dan penting untuk Anda sesaat lagi. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap 6 orang dalam operasi tangkap tangan di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Ya, pemirsa, operasi tangkap tangan ini terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Reservasi Jalan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Utara. Hingga kini KPK merinci konstruksi perkara serta peran dan jabatan ke-6 orang yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan kedua KPK pada tahun 2025 ini. Pemirsa, masih tentang perkembangan kasus yang sama, di mana pasca operasi tangkap tangan di Mandailing, Natal, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyegel kantor perusahaan konstruksi di Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Diduga penyegelan ini terkait dengan dugaan korupsi proyek pembangunan dan preservasi jalan di Satuan Kerja PJN Wilayah 1 Sumatera. Hingga saat ini, KPK belum mengumumkan secara resmi identitas para pihak yang terjaring operasi tangkap tangan. KPK juga belum mengungkap perincian konstruksi perkara termasuk nominal suap atau gratifikasi yang diterima. Kita berikan informasi lainnya untuk Anda pemirsa di sore hari ini. Pangkalan TNI AU Sultan Hasanuddin merupakan pangkalan udara tipe A yang terletak 30 km dari Makassar dan berada di bawah Komando Operasi Udara 2. Ya, pemirsa, Lanut Sultan Hasanuddin siap menjalankan tugas menjaga kedaulatan udara Indonesia. Pangkalan TNI Angkatan Udara Sultan Hasanuddin dipimpin oleh Marsma TNI Arifaini Nurdwiyanto M.Han, di mana Lanut Sultan Hasanuddin bertugas menyiapkan dan mengoperasikan seluruh satuan di bawahnya, termasuk pesawat intai strategis, tempur, dan angkut berat. Selain itu, pemirsa, pangkalan ini juga mendukung operasi satuan lain dan pemberdayaan wilayah pertahanan udara. Dalam melaksanakan tugasnya, dan Lanut didukung berbagai staf, diantaranya Wing Udara 5, yaitu staf pelaksana yang berkedudukan di bawah Komandan Lanut dan bertanggung jawab kepada Dan Lanut Sultan Hasanuddin. Bertugas menyelenggarakan kegiatan operasi udara dan pembinaan kesiapan skadron udara dalam jajarannya. Dan pemirsa, sebagai bagian dari Korps Udara 2, Lanut Sultan Hasanuddin memiliki peran vital dalam menjaga kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman dengan semangat ampuh, adaptif, modern, profesional, unggul, dan humanis. Lanut Sultan Hasanuddin siap menjalankan tugas menjaga kedaulatan udara Indonesia.
Sultan Hasanuddin ini salah satu lanut pangkalan udara yang berada di bawah jajaran Komando Operasi Udara 2, yang mana letaknya di Sulawesi Selatan, di Makassar, dan persis berada di tengah-tengah geografi Indonesia. Sehingga dari letak geografi itu kita bisa melihat bahwa peran strategis lanut Sultan Hasanuddin ini di TNI Angkatan Udara maupun di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebuah ibu kota itu kan central of gravity sebuah negara. Jadi begitu ibu kota dipindah, COG-nya, central of gravity-nya sebuah negara itu. Kabar lainnya pemirsa, ratusan relawan Jurnal Indonesia dari seluruh Indonesia menghadiri seminar dan workshop bertajuk peningkatan mutu pengelola jurnal internasional bereputasi di Makassar, Sulawesi Selatan. 200-an relawan Jurnal Indonesia dari seluruh Indonesia menghadiri seminar dan workshop bertajuk peningkatan mutu pengelolaan jurnal internasional bereputasi di Makassar. Seminar dan workshop relawan Jurnal Indonesia ini dibuka langsung oleh Rektor Universitas Negeri Makassar, Profesor Karta Jayadi, serta Profesor Iketut Adiana, Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai pembicara utama via daring. Seminar dan workshop relawan Jurnal Indonesia ini merupakan wujud komitmen RJI dalam memberikan sumbangsi pemikiran dan tenaga untuk kemajuan publikasi ilmiah di Indonesia dan mendapatkan wawasan mendalam dari pakar-pakar di bidangnya. RJI memiliki visi tentunya sebagai organisasi nirlaba yang menyumbangkan pemikiran dan tenaga untuk publikasi di Indonesia dan tentunya di dunia. Dan kita sudah sering melakukan kegiatan ini dan tentunya kita ingin melakukan ini berdampak kepada perguruan tinggi yang ada di seluruh Indonesia. Diharapkan dari gelaran seminar ini para peserta dapat menimba ilmu dari para narasumber yang merupakan alumni dari penampingan jurnal internasional dari program Panji untuk meningkatkan tata kelola jurnal. Dari Makassar, Abdullah Daeng Sirwa, TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar tadi juga sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Saya Nadila Saleh dan juga rekan saya Rehana Mezia mewakili segenap tim bertugas izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.